Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para siswa dan siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam pada part ke-7 yang temanya adalah meyakini qada dan qadarnya Allah sehingga melahirkan semangat bekerja. Para siswa dan siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak sedikit menggambarkan bagaimana yang namanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang terangkum di dalam rukun iman yang ke-6. Qada adalah bentuk ketentuan Allah. Qadar adalah merupakan takdirnya Allah. Manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodratnya. Lahirnya manusia ke dunia ini tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lahir ke dunia dengan ketentuan Allah, hidupnya manusia adalah qada dari Allah. Matinya manusia adalah qada dari Allah, termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia harus beriman kepada qada dan qadar. Karena manusia tanpa qada dan qadar Allah tidak mungkin ada yang namanya peringatan Allah. Ketika Allah mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu dekat kepada Allah, kita selalu beribadah kepada Allah, selalu kita meyakini kepada Allah, insya Allah dengan qada dan qadarnya Allah diberikan yang terbaik buat kita sebagai manusia. Dan kita jangan sampai melalaikan qada dan qadarnya Allah. Kalau kita sudah melalaikan qada dan qadarnya Allah, berarti kita termasuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia yang Allah berikan seolah-olah dia tidak menerima. Tapi ketika kita menerima qada dan qadarnya Allah, apapun yang diberikan Allah, ini adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ini patut kita syukuri. Ini merupakan bentuk qada dan qadarnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita disuruh menghitung bagaimana nikmat Allah yang diberikan kepada kita, hatta air laut yang ada di dunia ini tidak cukup untuk mencatat sebagai tinta bagaimana ini Allah memberikan nikmat kepada kita dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai manusia harus banyak mensyukuri segala apa yang dikaruniakan Allah. Nikmat yang Allah berikan kita harus syukuri, jangan kita kufuri. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat itu akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri sebesar apapun, sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu ditimbahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dilimpahkan terus karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri dari segala nikmat yang Allah berikan dengan qada dan qadarnya Allah, maka dia akan diberikan yang namanya peringatan Allah Subhanahu wa taala berupa azab dan siksa Allah ketika nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, konsep yang namanya qada dan qadar yang harus diimani oleh kita sebagai manusia yang ada di dunia ini merupakan bentuk bagaimana apresiasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hakikat qada dan qadar ditentukan oleh bagaimana kehendaknya Allah dengan syariatnya manusia, agar manusia selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan makna qada dan qadar, kita harus lebih meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini itu merupakan semangat kita, spirit kita, agar kita ini selalu mawas diri dan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan bahwa sesungguhnya manusia Allah sudah digarisbawahi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan terlepas dari yang namanya kehendak Allah. Manusia tidak akan luput dari yang namanya takdir Allah. Maka dengan ketentuan membekali qada dan qadar bisa melahirkan semangat bekerja kita, ikhtiar kita ketika kita semasa di dunia. Ikhtiari kita manusia insya Allah akan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jalan bagaimana kita menuju kebahagiaan, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita jalani ini adalah merupakan karunia dan anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Dengan demikian, qada dan qadar itu sangat penting bagi kita. Dengan qada dan qadarnya Allah, manusia punya barometer, punya yang namanya pembatasan diri agar dia jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian 4 ke 6 ini tentang qada dan qadar akan memberikan semangat hidup dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.